Tidak ada pahala terhadap amalan tersebut. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada kita di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwa 3 orang yang akan Allah cemplungkan pertama kali ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang ria. 3 orang yang Allah cemplungkan pertama kali ke dalam neraka jahanam, yang Allah masukkan pertama kali kepada neraka jahanam adalah orang-orang yang ria. Lihat efek ria. Sehingga kita harus berhati-hati dengan ria. Ya, secara ringkas, hadisnya panjang, namun secara ringkas Nabi SAW bersabda bahwa ada 3 orang yang beramal amalan luar biasa. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu siang dan malam, namun ria di dalam menuntut ilmu, ria di dalam mengamalkan ilmu. Ada orang yang bersedekah yang luar biasa, namun ria di dalam sedekahnya. Ada yang ketiga, ada orang yang berjihad di jalan Allah, dan jihad adalah semulia-mulia ibadah yang kalau dia ikhlas, maka antara dia dan surga adalah kematian. Namun karena dia ria, maka ria ini membuat mereka bertiga adalah orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Ketika Allah bertanya kepada orang yang menimba ilmu siang dan malam dan mengajarkannya siang dan malam kepada manusia, Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, aku lakukan semua itu mengharapkan ridhamu. Allah katakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Innama fa'alta dzalika liyuqal 'alim. Kamu lakukan semua itu, bertahun-tahun kamu menuntut ilmu, bertahun-tahun mengajarkan ilmu, hanya untuk di namamu engkau dipuji oleh manusia dengan sebutan orang alim. Engkau ingin dipuji manusia. Allah tahu isi hati manusia. Tak bisa berdusta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu ingin dikatakan orang alim. Kamu hanya ingin mendapatkan pujian manusia bahwa engkaulah orang alim, orang yang paling ahli di permukaan bumi, orang yang paling ahli di negerimu. Waqad qil, apa yang kau inginkan sudah engkau dapatkan. Artinya manusia sudah memujinya sebagai seorang alim. Selesai sudah, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Lalu disuruh malaikat untuk mencampakkan ke neraka, lalu diseret dengan wajah menyentuh tanah dan dicampakkan dalam neraka jahanam. Demikian juga dengan orang ahli sedekah. Allah katakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, tak ada jalan yang ingin aku menginfakkan hartaku di sana, kecuali aku telah lakukan semuanya mengharapkan ridhamu. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Innama fa'alta liyuqal jawad. Kamu lakukan itu karena kamu ingin orang menyebut dirimu sebagai orang yang dermawan, seorang yang ahli sedekah, orang kaya yang baik hati, orang kaya yang ringan tangan, orang kaya yang pamrih, yang berbuat dengan luar biasa. Itu yang kau inginkan. Maka waqad qil, yang kamu inginkan sudah engkau dapatkan. Manusia telah memujimu di dunia, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Diperintahkan malaikat untuk mencampakkannya ke neraka, dan dia pun dicampakkan oleh malaikat ke neraka Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir, Allah ketika bertanya kepadanya, dia katakan, aku membela agamamu, berjihad di jalan di medan jihad untuk mengharapkan ridhamu. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Innama fa'alta liyuqal jari. Kamu lakukan semua itu agar orang-orang mengatakan dirimu pemberani, orang yang tidak kenal rasa takut. Itu yang kau inginkan. Waqad qil, dan apa yang kau inginkan sudah didapatkan. Engkau sudah mendapatkannya. Manusia telah mengatakan itu tentang dirimu. Artinya tidak ada apa-apa di sisi Allah. Kemudian diseret sebagaimana yang kedua, sebagaimana yang sebelum diseret dengan wajah menyentuh tanah, kemudian dicampakkan dalam neraka jahanam. Lihat, yang pertama kali merasakan pedihnya neraka jahanam bukanlah Abu Jahal, bukanlah Abu Lahab, bukanlah Fir'aun, bukanlah Qarun, tapi orang yang beramal amalan ria. Tidak takutkah kita kepada ria? Setelah datang kepada kita keterangan seperti ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, maka kita wajib mengantisipasi ria dari hati kita. Kalau kita ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengantisipasi ria, menjauhkan ria dari hati bukan pekerjaan mudah. Saking tidak mudahnya Nabi mengkhawatirkannya kepada para sahabat. Saking tidak mudahnya Nabi mengkhawatirkannya kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa itu tidak mudah. Membasmi ria dari hati tidak mudah. Sangat tidak mudah.